dulu. Nah, untuk diferensial, dia itu nanti diferensial di sini nanti untuk menghampiri suatu hampiran atau perubahan dari suatu fungsi. Di mana perubahan suatu fungsi yang sebenarnya itu bisa dilambangkan dengan delta, di mana suatu delta Y itu selalu sama dengan fx ditambah delta x dikurangi dengan fx. Artinya fungsi ketika x-nya bertambah dikurangi dengan fx yang asli. Nah, itu nilai perubahan dari suatu fungsi. Nah, kadang ada beberapa fungsi yang akan susah kita cari nilai diferensialnya, nilai perubahannya tadi. Nah, oleh karenanya nanti di situ si delta y-nya dia bisa dihampiri dengan suatu dy. Ini yang dinamakan dengan diferensial y. Nah, untuk diferensial y, dia rumusnya nanti akan sama dengan f aksen x dx. Biasanya nanti di sini akan lebih mudah untuk mencari hampirannya tadi. Dan nilai delta y dengan dy-nya kalau kalian hitung harusnya berdekatan karena di situ merupakan hampiran. Di mana dx di sini, kalau dx-nya dia itu akan sama dengan delta x. Jadi kalau variabel bebasnya itu sama dengan, tapi kalau variabel terikatnya yang y-nya itu hampiran. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal tutorial. Untuk soal tutorial untuk yang diferensial mulai dari nomor 44. Dia ada suatu pertanyaan yang berbunyi disuruh menentukan dy untuk fungsi y sama dengan fx berikut. Ya udah tinggal kita cari aja pakai rumus yang kita punya tadi. Yang ini untuk nomor 44 dia cukup mudah karena suruh mencari dy doang, di mana dy tadi kan sama dengan suatu f aksen x dx. Artinya apa? Kita perlu mencari f aksen x-nya aja. Karena fx-nya sama dengan y di sini, ya udah berarti tinggal kita cari turunan dari fungsi y ini. Jadinya apa tuh? Ada 4x pangkat 3 dikurangi dengan 6x dikali dx. Jadi jawabannya cukup seperti ini. Karena tadi dari rumus cuman f aksen x dx. Begitu pula untuk b, c, serta d-nya. Tinggal kita cari turunannya, terus dikali dengan dx. Misal satu contoh lagi saya ambil yang d, di mana di situ kita akan mendapatkan dy-nya berarti turunan dari fungsi yang ada di sini. Jadinya nanti sekan diturunkan jadi sekan x tan x. Kalau yang kotangan jadinya minus sekan kuadrat dikali dx. Nah, jawabnya cukup seperti ini. Nah, sekarang kita ke yang nomor 45. Nah, ini baru disuruh mencari delta y serta dy-nya. Nah, dari sini kita punya beberapa soal. Kita ambil yang A misal. Nah, untuk yang nomor 45A, di situ ada soalnya berupa fungsinya y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dengan x-nya sama dengan 1 dan dx-nya sama dengan 0,2. Kita disuruh mencari delta delta y serta dy-nya. Kita ke delta y-nya dulu. Ya udah tinggal kita masukin ke rumus yang ada di sini. Di mana di situ ada fx delta x dikurangi dengan fx. Nah, tadi kan delta x sama dx itu sesuatu yang sama. Kalau dalam kasus diferensial. Berarti di sini nanti si delta x-nya bisa kita ganti dengan dx dikurangi dengan fx. Nah, tinggal kita masukin tuh x-nya tadi 1 diketahui soal, dx-nya 0,2 dikurangi dengan di sini nanti x-nya diganti 1. Atau jadinya tinggal mencari f1,2 kurangi f1. Ya udah kalau f1,2 berarti 1,2-nya dimasukin ke x yang ada di sini. Berarti ada 1,2 pangkat 3 ditambah 2 kali 1,2 dikurangi F1. Kalau F1 ya jadinya 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 1. Di situ. Nah, nanti tinggal dihitung aja itu hasilnya berapa, itu jadi si nilai delta Y-nya. Nah, tadi kita juga disuruh mencari nilai dy-nya nih. Kalau dy tadi rumusnya f aksen x dx. F aksen x dari fungsi yang ada di sini itu apa sih? Ya udah kita tinggal turunkan. Dia jadinya 3x kuadrat ditambah 2 dikali dx. Kita masukin x-nya 1. Terus dia dx-nya nanti kita masukin 0,2. Dimana di sini kalau dikalikan hasilnya akan 1. Nah, itu nilai diferensial dari y-nya. Contoh kedua, misalkan yang B kita ambil. Dia ada y-nya sama dengan 1 per x. Terus x-nya ada min 2 dan dx-nya ada 0,5. Nah, artinya dari sini kita dapat apa sih? Ya sama kayak tadi, cari delta y-nya dulu.
dia dimasukin X-nya min 2, delta X-nya tadi sama dengan DX, yang artinya di sini kita masukin 0,5 dikurangi dengan F min 2. Artinya yang kita hitung adalah F min 1,5 dikurangi F min 2. Berarti hasilnya berapa tuh? F min 1,5. Ya tinggal masukin ke fungsi yang ada di sini. Ada jadinya min 1 per 1,5. Kalau dimasukin min 2, jadinya min setengah. Atau jadinya min 2 per 3 ditambah setengah. Jadinya nanti di sini ada min 1/6. Nah, sekarang kita cari dy-nya kayak tadi, cari f aksen x-nya dulu. 1/x diturunkan, jadi min 1/x kuadrat dikali dengan dx. X-nya kita masukin min 2, jadinya per 4 karena tadi x kuadrat. Dx-nya 0,5, 0,5 sama saja dengan setengah. Min 1/4 kali setengah, jadinya min 1/8. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu berdekatan nih, berarti kemungkinan udah benar. Karena tadi dy itu adalah hampiran dari delta y. Artinya nilainya harusnya berdekatan. Kalau berjauhan, kemungkinan ada yang salah hitung. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk diferensial? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita masuk ke aproksimasi linear atau hampiran linear. Nah, untuk aproksimasi atau hampiran linear, ini juga ada rumusnya secara khusus. Di mana di situ kalau kita punya suatu fungsi fx, kita bisa selalu menghampirinya dengan persamaan linear yang berasal dari suatu rumus fa ditambah f aksen a dikali dengan x min a. Nah, di sini ini merupakan rumus untuk mencari hampiran linear dari suatu fungsi. Nah, contoh soalnya ada di nomor selanjutnya, di nomor 46. Dia disuruh menentukan hampiran linear dari fungsi-fungsi berikut di titik yang diberikan. Ya udah tinggal masukin rumus kayak tadi. Misal nomor 45A nih, 46A nih yang kita ambil. Dia ada suatu fx-nya sama dengan di situ ada x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat, lalu di situ ada ditambah 1. Dengan A-nya sama dengan min 2. Ya udah kalau kita mau pakai aproksimasi linear atau hampiran linear tadi, kita butuh FA sama F aksen A di sini. Ya udah kita cari masing-masing. Kalau FA-nya berarti F min 2, karena di sini A-nya min 2 ya. Kita masukin tuh. Jadinya ada min 8, ditambah 24, ditambah 1. Hasilnya 17. Nah, sekarang kalau yang F aksen A-nya bagaimana? Kita cari F aksen X-nya dulu. Itu kita turunkan, kita akan ketemu seperti ini. Nah, baru kita masukin si A-nya. A-nya tadi min 2. Kalau kita masukin ke dalam F aksen tadi, jadinya ada 12 kurang 24 atau jadinya min 12. Ya udah karena udah dapat FA sama F aksen A, kita masukin rumus tadi. FA-nya kita masukin di situ ada 17, F aksen A-nya ada min 12, dikali X min A. A-nya tadi min 2 dari soal. Atau sama saja kalau min 12-nya dikali ke dalam, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasilnya berarti ada min 12x min 7. Sorry, min 20 ya, benar min 7. Nah, ini jadi jawaban untuk hampiran linear dari fungsi yang tadi. Begitu pula untuk yang setelahnya. Kita cari FA-nya dulu, terus cari F aksen A-nya, terus dia masukin ke rumus. Nah, untuk yang B, di sini fx-nya ada fungsinya berupa x dikurangi dengan 1/x. Kemudian untuk A-nya di situ diminta sama dengan 2. Ya udah kita cari FA-nya dulu atau F2-nya. Jadinya 2 dikurangi setengah, dia jadinya nanti 3/2. Kalau F aksen A-nya, ya udah kita turunin dulu fungsi yang ada di sini. X jadinya 1. Kalau min 1/x jadinya plus 1/x kuadrat kalau diturunkan. Ya udah kita cari F aksen A-nya. Kalau kita masukin jadinya seperti ini atau jadinya 5/4. Ya udah tinggal kita masukin ke rumus. FA-nya 3/2 ditambah F aksen A-nya 5/4 dikali dengan X min A. A-nya tadi 2. Nah, kalau 5/4-nya kita kali ke dalam, kita akan mendapatkan 5/4x dikurangi dengan 5/2. Atau jadinya berarti 5/4x min 1. Nah, ini persamaan hampiran linear untuk soal yang B. Nanti untuk C dan D tinggal mengikuti yang ada di sini. Nah, dari yang ini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada.
Oke, sekarang kita ke yang nomor 47. Nah, untuk 47 itu, ini kegunaan dari hampiran linear tadi bisa digunakan untuk menghampiri suatu nilai-nilai fungsi yang ada di sini, yang akan susah kalau kita cari secara manual. Tentunya tanpa pakai kalkulator ya di sini. Nah, karena kita susah mencarinya secara manual, berarti mau nggak mau harus pakai hampiran, di mana kita bisa menggunakan hampiran linear tadi. Nah, tapi kan hampiran linear kita butuh fx sama a, artinya kita cari dulu fx sama a-nya di situ. Kira-kira fx-nya apa, a-nya apa yang kita pilih. Nah, misal kita ambil yang nomor 47 yang a. Nah, untuk 47 yang a, dia ada soal akar dari 63. Nah, kita lihat nih, kita cari dulu fx sama a-nya, karena kita tadi disuruh menggunakan hampiran linear. Nah, fx sama a-nya bagaimana sih? Kalau kita lihat, ini yang susah dihitungkan 63-nya diakarin susah. Nah, ininya kita misalin sebagai x-nya, yang angkanya susah tersebut. Artinya kita nanti milih fx-nya akar dari x aja. Karena tadi 63-nya kita misalin sebagai x karena susah dihitung. Nah, tinggal kita cari a-nya. Kalau a-nya bagaimana? Kita cari yang dekat dengan x tadi, tapi gampang dicari akarnya. Yang dekat dengan 63 dicari akarnya mudah, berarti ada angka 64. Ya udah dapat fx dan a, tinggal kita pakai rumus yang tadi lagi. Cari fa-nya dulu atau f64. Jadinya akar 64 di mana dia sama dengan 8. Kemudian kita butuh f aksen a. Cari f aksen x-nya dulu. Kalau kita punya akar x, kita turunkan. Jadinya 1/2 akar x. Berarti kalau f aksen 64-nya, ya udah tinggal kita masukin 64 ke dalam x-nya. Jadinya nanti di sini ada 1/16. Nah, tinggal kita masukin nih ke persamaan hampiran linear tadi. Nah, berarti di situ fx-nya bisa kita hampiri dengan di situ ada fa ditambah f aksen a kali x min a. Nah, setelah dapat baru kita cari si akar 63 tadi. Akar 63 itu kan sebenarnya f dari 63 ya. Karena di sini fx-nya x-nya kita ganti dengan 63. Artinya apa? Yang di sini juga sama, hampirannya x-nya diganti dengan 63. Nah, ini kan jadinya min 1, berarti jadinya tinggal 8 dikurangi 1/16. Kalau kita hitung jadinya 127/16. Nah, ini berarti hampiran dari nilai akar 63-nya. Kira-kira nilainya akan sekian. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain juga sama. Tinggal pilih fx, terus pilih a-nya, baru cari hampirannya. Kalau yang b berarti karena fungsinya akar pangkat 3, dan ini angkanya susah, kita hitung akar pangkat 3-nya. Ya udah, berarti kita ambil fx-nya akar pangkat 3x aja. Dengan a-nya apa? Yang dekat dengan 27,9, tapi gampang dicari akar pangkat 3-nya. Ya udah, ambil aja 27. Nah, karena apa? 27 kan kalau di akar pangkat 3 akan mudah, jadinya 3. Jadi meskipun ada 28 yang lebih mudah atau lebih dekat, tapi dia susah kalau dicari akar pangkat 3-nya. Ya jangan pilih 28 ya, pilihnya yang gampang dicari akar pangkat 3-nya. Kalau yang C juga sama, pilih aja di situ fx-nya tan x. Karena yang susah dicari tan-nya itu yang angka yang di dalamnya. A-nya berapa? Ambil aja 0. Karena di situ kan kalau tan 0 mudah. Nah, begitu pula untuk yang D, yang susah angka 0,998-nya. Ya udah pilih fx ya x pangkat 20 aja. Kalau A-nya yang dekat dengan 0,998 dicari pangkat 20-nya gampang, ya ambil aja angka 1. 1 kan dekat dengan 0,998. Pangkat 20-nya juga mudah di situ. Berarti kita bisa ambil si A-nya 1. Nah, untuk yang E bagaimana? Karena di sini ada dua buah fungsi berbeda dan nilai X-nya juga berbeda. Ya udah, berarti di sini kita hitungnya masing-masing. Nanti tinggal dijumlahkan di akhir. Nah, untuk yang E misal kita hitung yang sin 0,02 dulu. Nah, berarti ini yang kita misalin sebagai X-nya. Artinya kita ambil fx-nya itu sin x di sini. Kalau A-nya berapa? Yang dekat dengan 0,02, tapi gampang dicari sinnya. Ya ada di situ nanti 0,0. Atau dia ya 0 aja di situ kan gampang tuh nyarinya. Nah, dari sini kita cari FA-nya dulu. Berarti F0, kita cari nilai sin 0. Kalau sin 0 kan 0. Kita cari F aksen A-nya. Cari F aksen X-nya dulu. Sin jadinya cos.
baru kita masukin F aksen 0. Jadinya cos 0 atau jadinya 1, kita bentuk nih persamaan hampiran linearnya. Ada FA ditambah F aksen A kali X min A. Hasilnya cuma X doang nih. Ya udah berarti kita hitung sin 0,02. Sin 0,02 kan Fx ini, tapi X-nya diganti dengan 0,02. Artinya apa? Ya udah karena di sini cuma butuh X, ya tinggal masukin X-nya aja 0,02. Nah, ini merupakan hampiran nilai dari sin 0,02. Sekarang kalau yang cos kita hitung terpisah di sini. Berarti untuk yang cos ya Fx-nya cos X. Kalau A-nya berapa? 0 juga, kan dekat dengan ini, dan mudah dicari nilai cos-nya. Ya kayak tadi kita cari F0-nya dulu, jadinya cos 0 atau 1. Kalau F aksennya, kita cari turunannya cos jadinya min sin. Kita masukin X-nya 0, jadinya min sin 0. Min sin 0 ya hasilnya 0. Tinggal kita buat persamaan hampiran linearnya lagi. Ada FA ditambah F aksen A kali X min A. Hasilnya 1 nih. Ya udah berarti kalau yang cos 0,01 itu kan sama saja dengan F dari 0,01. Ya udah hasilnya 1. Karena apa? Di situ fungsi hampiran linearnya konstan 1. Makanya di sini tetap 1 aja. Nah, dari sini kita tinggal menjumlahkan keduanya. Karena tadi kita disuruh mencarinya sin 0,02 ditambah cos 0,01. Ya udah berarti hasilnya 1,02. Nah, ini hampiran dari suatu nilai sin ditambah cos yang ada di sini. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Kak, boleh Berapa? ada naik yang ke nomor 44 sama 45 nggak, Kak? Aku mau ngecek sesuatu sebentar. 45 sama 44. Ini 45. Kalau 44, dia cukup seperti ini aja, langsung. Ini 45. Oke, makasih, Kak. Udah, Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Di nomor 48. Nah, ini untuk yang nomor 48 itu sebenarnya aplikasi dari diferensial, di mana diferensial itu bisa kita gunakan untuk menghampiri atau mengestimasi atau menaksir suatu galat di situ. Karena galat itu sebenarnya itu adalah delta tadi. Nah, kalau disuruh soalnya disuruh mengestimasi atau menaksir, berarti kemungkinan kita disuruh menghitungnya si deltanya. Karena delta tadi, menghitungnya si diferensialnya. Karena diferensial itu kan hampiran dari suatu delta di situ. Di mana galatnya itu delta, berarti kalau disuruh mengestimasi, berarti kita nyarinya hampiran dari delta. Kalau hampiran dari delta kan tadi diferensial. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 48. Hasil pengukuran suatu diameter bola adalah 15 plus minus 0,3. Oke, kita tulis yang diketahui dari nomor 48 tersebut. Dia ada suatu pengukuran diameter 15 plus minus 0,3. Nah, terus kita disuruh menghitung yang pertama itu adalah luas permukaan bolanya. Kalau luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat rumusnya. Nah, kita butuhnya R nih, bukan diameter. Ya udah kita cari R-nya dulu. R itu kan setengah dari diameter. Artinya tinggal kita bagi 2. Nah, sebenarnya plus minus ini apa sih? Nah, di sini tuh sebenarnya yang 15/2 itu adalah nilai R yang sebenarnya. Kalau yang plus minus ini itu adalah galatnya atau yang delta tadi. Karena ini galat dari L ya berarti delta R. Karena tadi galat dari R. Kalau ini berarti delta dari D-nya karena galat dari D. Dimana di sini karena R-nya itu variabel bebas. Tadi kan kalau yang variabel bebas berarti delta R-nya sama dengan DR. Kecuali dia variabel terikat seperti tadi yang Y-nya. Kalau Y-nya berarti dia hampirannya. Belum tentu sama. Nah, sekarang kita cari luas permukaannya dulu. Ya udah tinggal masukin R. Yang dimasukin yang apa? Ya yang nilai R aslinya ya di situ. Nah, artinya apa? Kalau kita hitung, kita akan ketemu 225 pi. Karena 15/2 kalau dikuadratin kan jadinya 225/4. 4-nya kecoret. Nah, ini luas permukaannya. Nah, terus kita disuruh mengestimasi galat mutlak nih. Galat mutlak itu sebenarnya deltanya. Delta dari apa? Karena galat mutlak dari luas permukaan, berarti delta L yang kita cari.
Nah, cuman kan tadi disuruhnya mengestimasi, berarti tinggal kita cari si diferensial L-nya. Karena kalau estimasi itu kan hampiran sebenarnya yang disuruh dicari. Nah, nyari diferensial L-nya bagaimana? Tadi kalau kita punya Y sama dengan suatu fx, diferensial Y-nya kan rumusnya ada f aksen x dx tuh. Kenapa? Karena di sini si Y-nya bergantungnya sama variabel x. Nah, kalau sekarang kalau diferensial L bagaimana? Kita lihat L-nya bergantungnya sama variabel apa di situ. Kalau dari luas permukaan ini kan rumusnya bergantung sama R tuh. Berarti rumus diferensial L-nya nanti L aksen R dr. Tinggal kita masukin L aksen R, kita turunkan fungsi yang luas permukaan ya. Kalau diturunin jadi 8 pi R dikali dr, di mana R-nya bisa kita masukkan. Tadi ada 15 per 2, dr-nya ada 0,15. 0,15 sama saja dengan 15 per 100, di mana kalau kita hitung, di situ nanti kita akan mendapatkan 225 pi per 25. Atau kalau dimutlakin ya tetap, karena udah positif. Nah, ini yang namanya galat mutlak. Jadi delta itu sebenarnya berupa galat. Karena tadi disuruh mutlak ya berarti si deltanya kita mutlakin. Nah, sekarang yang kedua ada pertanyaan lagi nih. Setelah galat mutlak kita juga disuruh mencari galat relatifnya dari luas permukaan. Kalau galat relatif rumusnya apa? Dia bukan delta doang, tapi delta L per L. Nah, biasanya dia dalam bentuk persentase. Kalau diminta persentase ya tinggal kali 100%. Kalau nggak diminta ya cukup yang di depan aja. Yang misalkan diminta soalnya dalam bentuk desimal. Ya udah, tinggal kita masukin tadi delta L-nya udah kita hitung. Hasilnya 225 pi per 25. L-nya juga udah kita hitung tadi di awal 225 pi kali 100%. Nah, di sini tinggal kita coret, jadinya 1 per 25 kali 100%, berarti hasilnya 4%. Nah, ini yang namanya galat relatifnya. Jadi galat relatif dari luas permukaan bolanya itu 4% atau 0,04. Itu yang namanya galat relatif. Nah, contoh yang lainnya ada di nomor 49 untuk soal terapan ini. Di nomor 49, dia diketahui periode dari suatu pendulum, dia mengikuti rumus yang ada di sini. Dengan L-nya adalah panjang pendulum dan G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Ya, kita tulis dulu si rumus T-nya. Dia ada rumus T yang sama dengan ada 2pi dikali akar dari L per G. Nah, kemudian dia diketahui, berarti di sini kan dia L-nya itu sebagai variabel bebasnya ya, karena dia yang di dalam fungsinya, atau X-nya lah kalau dalam fungsi biasa. Nah, jika panjang pendulumnya berkurang sebesar 0,5%, nah ada persentase nih di sini. Kalau dia bentuknya persentase, kemungkinan dia itu adalah galat relatif. Galat relatif dari apa? Dari panjang pendulum. Karena panjang pendulumnya tadi simbolnya L, berarti yang 0,5% tersebut sebenarnya delta L per L kali 100%. Di situ. Dia yang sama dengan 0,5%. Karena tadi galat relatif, rumusnya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya kita disuruh menaksir persentase lagi nih, tapi dari periode pendulum. Ya udah berarti karena persentase lagi, ya nyari galat relatif. Cuman galat relatifnya sekarang dari periode pendulum. Kalau periode tadi kan simbolnya T, berarti yang dicari itu delta T per T kali 100%. Nah, di sini disuruhnya menaksir nih, atau menghampiri. Berarti yang dicari bukan delta T yang asli, tapi diferensial T-nya. Nah, sama kayak tadi, kita lihat dulu T-nya bergantung sama variabel apa biar kita tahu rumus diferensialnya. Kalau kita lihat, tadi L itu kan panjang pendulum, dia bisa berubah-ubah tergantung kasusnya. Tapi kalau gravitasi itu kan suatu konstanta, karena dimanapun gravitasi selalu tetap. Artinya apa? Ini sebenarnya bergantungnya cuma sama L doang, karena gravitasinya ya kayak konstanta di situ, dimanapun tetap nilainya. Nah, dimana fungsinya bisa saya agak berubah dikit, atau saya manipulasi dikit, ini kan sama ya. Artinya apa? Karena tadi bergantungnya sama L, berarti delta T-nya atau diferensial T-nya bisa kita cari dengan T aksen L dl. Karena tadi bergantungnya dengan L. Nah, dia dibagi dengan T kali 100%. T aksen L-nya apa? Cari turunan dari fungsi ini.
2pi per akar G-nya tadi konstanta pengali, berarti tetap ada. Akar L kalau diturunkan jadi 1/2 akar L dikali DL per T-nya. Rumus T-nya tadi yang awal seperti ini. Nah, dikali 100%, ini ada yang kecoret nih. Di mana yang atas bisa kita rubah jadi DL per 2 akar L, yang bawah tinggal akar L. Nah, dibagi akar L sama saja dikali dengan 1/akar L. Atau di sini jadinya nanti DL per 2L kali 100%. Nah, ngitungnya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan yang ada di sini. Karena tadi L-nya itu variabel bebasnya, artinya delta L-nya sama saja dengan DL. Karena tadi kalau misalkan variabel bebas itu artinya sama dengan, bukan hampiran. Kecuali variabel terikat, seperti yang T di sini kan variabel terikatnya. Makanya di sini hampiran namanya. Nah, berarti yang 0,5% itu juga bisa kita anggap sebagai seperti ini. Nah, di mana dari hasil kita tadi, kalau setengahnya dikeluarin, muncul tuh bentuk yang sama persis dengan yang tadi. Ya udah berarti bisa kita masukin 0,5% ya. Atau jadinya 0,25%. Nah, ini jawaban untuk taksiran dari perubahan periode pendulumnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk 48 dan 49? Belum ada. Oke, kalau belum ada, bab 2 udah habis. Nah, setelah ini nanti kalian tinggal belajar aja untuk KPF yang jam 11 ya. Dari yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Soalnya kalian mau KPF. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, mungkin yang hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Selamat bersiap-siap KPF, jangan sampai telat.